Pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa ngasih mata ke sebuah mesin, tapi bukan pakai kamera, melainkan pakai suara? Keren kan? Nah, kali ini kita bakal ngebangun perangkat canggih persis kayak gitu, dan semuanya kita rakit secara virtual. Yuk kita mulai? Jadi pertanyaannya, gimana cara kita ngajarin mesin buat melihat pakai suara? Ini bukan cuma teori loh, ini beneran inti dari proyek kita. Jadi, kita bakal bikin si mesin ini bisa ngerasain sekelilingnya, ya kayak memetakan dunia gitu, cuma dengan ngirim dan nerima gema. Persis banget kayak kelelawar di malam hari. Nah, kenalin nih bintang utama kita, sensor ultrasonic HCSR04. Komponen kecil ini, dia bakal jadi mata sekaligus telinga buat perangkat kita. Dan yang paling keren, cara kerjanya itu terinspirasi langsung dari alam. Yap, dari ekolokasi kelelawar. Oke, jadi gimana sih sebenarnya mesin bisa melihat pakai suara ya? Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-barang cara kerjanya. Coba bayangin deh, alat ini tuh kayak teriak, tapi suaranya sunyi, frekuensinya ketinggian buat kita dengar. Terus, dia nungguin pantulan suaranya balik lagi. Nah, dengan ngukur seberapa cepat gema itu balik, dia bisa ngitung jarak ke sebuah benda dengan akurat banget. Prosesnya tuh simple tapi jenius. Ada yang namanya transmitter, tugasnya ngirim gelombang suara. Dor gitu. Nah, suara itu kan bakal mantul kalau kena benda di depannya. Pantulannya ini ditangkap sama si receiver. Waktu yang dibutuhin buat bolak-balik inilah yang jadi kunci buat ngukur jarak. Analogi kelelawar tadi pas banget kan? Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang waktunya kita kumpulin tim kita. Yuk kita kenalan satu-satu sama komponen yang bakal kita pakai buat ngebangun alat ini. Ini dia tim impian kita. Pertama, ada Arduino Uno, ini otaknya yang bakal ngejalanin semua perintah. Terus, breadboard, ini kayak papan kerja kita, tempat kita nyusun semuanya. Ada juga resistor, si pelindung biar komponen kita nggak gosong kena arus berlebih. LED, ini lampu sinyal kita. Dan tentunya, sang bintang utama, sensor HCSR404, si mata dan telinga super kita. Penting buat diingat ya, semua yang kita rakit di dunia virtual Tinkercad ini, semuanya ada wujud fisiknya loh. Jadi proyek digital ini tuh sebenarnya kayak cetak biru atau blueprint yang bisa langsung kamu pakai buat ngebangun perangkat benerannya. Oke, semua komponen udah siap. Waktunya kita nyatuin puzzle-nya. Yuk, langsung aja kita mulai ngerakit di Tinkercad. Nah, disinilah serunya Tinkercad. Lihat deh, semua komponen kita udah ada di meja kerja digital. Siap dirangkai, tinggal drag and drop aja. Gampang banget. Yuk kita mulai sambung-sambungin. Kita mulai dari yang paling penting, si sensornya. Pertama, VCC, ini sumber listriknya kita sambungin ke 5 volt. Terus GND itu ke ground. Nah, dua pin ini nih yang jadi kuncinya. Pin trigger di nomor 7, ini yang tugasnya teriak. Terus pin echo di nomor 6, ini yang tugasnya dengerin pantulannya. Dua-duanya kita sambungin ke otaknya, si Arduino. Lanjut, kita urus lampu-lampu sinyalnya. Tiap LED ini butuh bodyguard, namanya resistor, biar dia nggak kelebihan setrum. Nah, kita pasang resistornya ke kaki negatif LED, terus sambungin ke jalur ground. Ini penting, biar alirannya aman dan LED-nya awet. Dan langkah perakitan terakhir. Kaki positif dari tiap LED kita sambungin langsung ke pin digital di Arduino. Nah, lewat sinilah kita bisa ngontrol penuh kapan lampunya nyala dan kapan mati pakai kode. Gampangnya, hijau ke pin 8, kuning ke 9, dan merah ke 10. Selesai, rangkaian kita udah jadi. Rangkaiannya sih udah jadi, tapi ini ibaratnya badan tanpa otak. Nah, sekarang yuk kita ajarin si Arduino ini cara mikir. Tenang, kita bakal pakai bahasa pemrograman blok yang super gampang. Oke, hal pertama yang kita butuhin itu semacam kotak buat nyimpen data jarak dari sensor. Di dunia coding, ini namanya variabel. Nah, kita bikin satu variabel, terus kita kasih nama sensor underscore jarak. Oh ya, ingat ya, nama variabel itu nggak boleh pakai spasi. Sekarang kita bikin aturan mainnya buat Arduino. Aturan pertama, kalau jarak bendanya kurang dari 50, berarti nyalain lampu hijau, itu tandanya aman. Kalau nggak, ya lampunya mati. Simple banget kan? Lanjut, aturan kedua buat lampu kuning. Kalau jaraknya pas banget di angka 75, berarti nyalain lampu kuning. Ini kayak sinyal peringatan buat jarak yang spesifik banget. Dan aturan terakhir buat zona bahaya. Kalau jaraknya lebih dari 100, berarti nyalain lampu merah. Udah deh, dengan 3 aturan simple ini, otak Arduino kita sekarang udah pinter. Dia tahu persis mesti ngapain di tiap kondisi.
Dan ini nih bagian yang paling keren. Waktu kita asyik nyusun-nyusun blok visual tadi, di belakang layar Tinkercad itu otomatis nerjemahin semuanya jadi kode C++ beneran. Jadi kita bisa belajar logika pemrogramannya dulu, tanpa harus pusing sama sintaksis yang ribet. Canggih. Oke, rangkaian udah siap, otaknya juga udah kita program. Sekarang, momen pembuktiannya. Yuk kita jalanin simulasinya dan kita lihat gimana caranya bawa proyek ini ke dunia nyata. Tinggal klik Start Simulation dan lihat, perangkat virtual kita langsung hidup. Kamu bisa geser-geser objek di depan sensornya dan lihat deh, lampunya langsung respon secara real time. Persis banget sama aturan yang kita bikin tadi. Wah, disinilah semua usaha kita kebayar.